Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fayat ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha bijaksana dalam mengantar kehidupan manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan tentang salah satu aspek yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia, yaitu ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa ujian dan cobaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia? Ada beberapa alasan yang dapat kita renungkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar pembahasan tentang ujian yang diberikan Allah. Muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah ujian itu bertujuan agar kita mengenali seseorang atau sesuatu yang sebelumnya kabur, seperti halnya ujian di sekolah yang bertujuan untuk mengukur seberapa pandainya seorang murid. Jika demikian adanya, lalu mengapa Allah Subhanahu yang ilmunya telah meliputi segala sesuatu, mengetahui semua rahasia lahir dan batin, mengetahui langit dan bumi dengan ilmunya yang tak terbatas, masih merasa perlu untuk menguji manusia? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi baginya, sehingga untuk mengetahui Dia harus memberikan ujian kepada manusia? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenung tentang kedalaman hikmah dan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji hambanya. Meskipun Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk segala rahasia lahir dan batin, Allah masih memiliki untuk menguji manusia sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. Dalam kebijaksanaannya, Allah memberikan ujian kepada manusia bukan karena kebutuhan untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi, tetapi sebagai sarana untuk menguji kesetiaan, ketabahan, dan keikhlasan hambanya. Ujian merupakan bentuk pembuktian bagi manusia untuk menunjukkan sejauh mana iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia bukan untuk mengetahui apa yang tersembunyi, tetapi untuk mengangkat derajat hambanya, membersihkan mereka dari dosa-dosa, dan menyempurnakan iman mereka. Oleh karena itu, marilah kita menerima setiap ujian dengan kesabaran dan ketenangan hati, sambil yakin bahwa di balik setiap cobaan terdapat rahmat dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menguji kesabaran dan ketabahan kita, tetapi juga mengembangkan potensi-potensi tersembunyi yang ada di dalam diri kita, seperti logam yang harus memulai proses pembakaran untuk menghasilkan kekuatan yang lebih baik,
Begitu juga manusia harus memulai ujian-ujian kehidupan untuk menjadikan lebih kuat dan tangguh. Kita harus memahami bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Oleh karena itu, marilah kita hadapi setiap ujian dengan keteguhan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta percaya bahwa di balik setiap cobaan terdapat rahmat dan kebijaksanaannya. Sebagaimana tukang kebun yang bijaksana menaburkan biji-biji dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan di atas tanah yang telah dipersiapkan dengan baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan coba yang beragam, mengembangkan potensi-potensi tersembunyi dalam diri kita. Kita harus memahami bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari proses pembentukan dan pembinaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti baja yang harus melalui proses pemurnian yang panjang untuk menjadi kuat dan tahan lama. Begitu juga manusia yang harus melalui ujian-ujian kehidupan untuk menjadi lebih berkualitas. Dalam menghadapi ujian-ujian ini, marilah kita senantiasa mengangkatkan iman dan meningkatkan keteguhan hati dan bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa di balik setiap cobaan terdapat hikmah dan kebijaksanaan yang Allah tetapkan untuk kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, serta menjadikan kita manusia yang bermutu dan dalam mengarungi kehidupan. Marilah kita menjadikan setiap ujian yang kita hadapi sebagai peluang untuk memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, serta menjadikan kita manusia yang berkualitas. Semoga Jumat pada siang hari ini dapat memberi hikmah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورضي الله تبارك الله عن ساداتنا رسول الله أجمعين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi'adli wa ihsani wa ita'i qurba wa nil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah al-azim yazkurkum wazkuru ala ni'mihi yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Allahumma ya tasma'un aqimus shalah.